uh, judul pada minggu sembahyang keempat ini yaitu si cantik dan si buruk rupa, kisah nyata. Baik, sekali lagi sebelum saya membawakan firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa. Malam hari ini kami kesehatan Bapa, kami dapat berkumpul pada acara Minggu Sembahyang Pemuda pada hari yang keempat ini Bapak. Ya Tuhan, berkati kami semua yang hadir pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan hadir bersama dengan kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong bantu Muti untuk dapat berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Memberkati acara kami dalam akhir dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, dalam Minggu Sembahyang Pemuda hari keempat ini, yaitu si cantik dan si buruk rupa, sama seperti judul kita pada malam hari ini, si cantik dan si buruk rupa, kita dapat mengetahui juga bahwa dalam konteks ini hampir sama dengan kita ketahui, banyak orang-orang muda tahu maupun saudara-saudara sekalian, bahwa ada juga cerita anak-anak populer, yaitu Beauty and the Beast. Beauty and the Beast di mana menyajikan kisah fantastis seorang pangeran yang karena mantranya dia berubah menjadi monster. Dan karena pesonanya itu akhirnya dapat berakhir ketika seorang yang dapat bisa mencintai dia padanya. Dan akhirnya ada seorang gadis desa datang ke istananya untuk mencari ayahnya yang hilang. Setelah itu dapat berakhirlah mantra dari seorang pangeran yang berubah menjadi monster ini. Mantranya pun hilang dan akhirnya itu orang muda ini, pangeran dan pemuda gadis desa ini dapat hidup berbahagia, mereka dapat nikah, dan itu adalah akhir dari cerita tentang Beauty and the Beast, yang cerita anak-anak atau fiksi ini yang kita ketahui. Dan juga kita dapat melihat sesuai dengan judul, yaitu Cantik dan si Buruk Rupa, kisah nyata. Dalam kisah nyata ini, kita dapat lihat dalam Wahyu 12, di mana Wahyu menyajikan kepada kita sebuah kisah yang mengesankan, di mana kisah nyata dalam Beauty and the Beast ini, di mana binatang asli ini mencapai keadaannya bukan karena mantra dan juga bukan sebagai akibat dari yaitu, tetapi sebagai akibat dari ketidaktaatannya kepada Tuhan. Dan juga saat dia tidak jatuh cinta juga dengan protagonisnya, melainkan dia mengejar protagonisnya ini untuk suatu tujuan yang sangat egois. Dan juga endingnya ini juga bahagia bukan karena pernikahan, tapi karena kecantikan atau wanita ini menang atas binatang buas. Kita juga dapat baca dalam Wahyu 12. Kita dapat lihat dalam Wahyu 12, pasal 1-3, di mana ada sebuah tanda besar muncul di surga, di mana seorang wanita berselubungan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di kepalanya. Dan dia hamil dan menangis kesakitan saat dia akan melahirkan. Dan juga kemudian tanda lain muncul di surga, yaitu seekor naga merah besar. Naga merah besar ini, yaitu kita baca dalam pasal 3, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Kita dapat lihat bahwa binatang ini dalam Wahyu 12 ini kita dapat melihat ada 2 simbol yang sangat menonjol dalam Wahyu 12 ini, di mana ada wanita dan naga. Sangat menarik bahwa kita dapat melihat wanita maupun naga ini disebutkan 8 kali di dalam seluruh pasal dalam Wahyu 12. Dan juga kita dapat mengidentifikasi di mana ada setan atau binatang itu, yaitu naga. Kita dapat mengidentifikasi naga ini. Naga ini kita dapat lihat bahwa
di slide selanjutnya, naga ini atau kita dapat mengidentifikasi dalam Wahyu 12 ayat 9, yaitu naga diidentifikasi sebagai setan atau ular tua. Dan juga saya ingin kita dapat memahami juga bahwa setan ini juga bisa dapat berwujud melalui gadget, atau naga ini juga merupakan simbol dari segala kekuatan yang menentang pekerjaan Tuhan, di mana dapat berperang melawan pekerjaan Tuhan ini, dapat berperang dan kita dapat melawannya. Tapi kita dapat lihat juga apa yang dilambangkan oleh wanita. Dapat kita lihat bahwa dalam penafsiran sebelum itu kita dapat melihat aturan sederhana di mana penafsiran Alkitab yang akan membantu kita dapat memahami Wahyu, karena kita tahu bahwa Wahyu ini banyak kiasan-kiasan maupun penafsiran yang kebanyakan dari orang muda kita tidak mengerti. Dan aturan ini dapat mengatakan bahwa Alkitab adalah penafsirannya sendiri. Untuk menafsirkan Alkitab, satu hal yang dapat kita butuhkan yaitu adalah Alkitab itu sendiri. Di mana kita juga untuk memahami simbol-simbol kenabian yang harus kita lakukan adalah kita meneliti Alkitab, dan kita dapat mengingat hal ini dan kita dapat membaca beberapa ayat yang dapat menjelaskan tentang lambang. Di mana kita dapat melihat lambang wanita dalam Efesus 5 25-26, di mana hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, dan sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Dan juga dalam 2 Korintus 11 ayat 2, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci pada Kristus. Seorang wanita murni seperti yang tampak dalam Wahyu 12 ini mewakili umat Allah atau gereja yang benar. Kita dapat lihat juga dalam yang kita lihat dalam pasal ini adalah perang antara setan melawan umat Allah atau gereja. Kenapa gereja? Kalau Wahyu berbicara tentang gereja yang benar, kita dapat melihat bahwa sangat penting untuk kita dapat mempelajari topik gereja seperti yang disajikan dalam Alkitab dan khususnya kitab Wahyu. Kita dapat berbicara tentang gereja, padahal hal pertama harus kita tanyakan pada diri kita, apakah Tuhan memiliki gereja di bumi ini? Dan jawabannya atas pertanyaan ini kita dapat lihat dalam Matius pasal 16 ayat 17 dan 18, di mana kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Di mana kita dapat memperhatikan bahwa Tuhan memiliki gereja. Dan Tuhan di sini menyebutkan bahwa di dunia ini saat ini lebih dari 30.000 kemudian denominasi Kristen, di mana mereka semua mengklaim bahwa mereka adalah sebagai gereja Tuhan. Dan bagaimana kita dapat tahu bahwa itu adalah gereja yang benar? Kita dapat lihat dalam Wahyu 12 mengungkapkan setidaknya ada 5 karakteristik, mana ada 5 karakteristik yang memungkinkan untuk dapat kita identifikasi gereja mana yang benar. Dan mari kita dapat evaluasi masing-masing karakteristik ini. Yang pertama kita dapat lihat karakteristik gereja yang benar. Percaya pada Injil. Gereja yang benar yang percaya pada Injil, di mana dan kita dapat lihat dalam Wahyu 12 ayat 1 menampilkan bahwa wanita itu sebagai berselubungan matahari. Apa artinya dari ini? Dan kita dapat ingat aturan yang awal tadi bahwa Alkitab, penafsiran Alkitab adalah penafsirannya sendiri. Jadi kita juga bisa baca bersama dalam Malikia 4 ayat 2, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya, dan kamu akan keluar
kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu yang lepas kandang. Di mana gereja yang benar menerima bahwa keselamatan semata-mata dan eksklusif oleh karena kasih karunia. Dalam Efesus 2 ayat 5-8, kita juga percaya bahwa pengampunan diterima bukan dengan perbuatan baik, tetapi oleh karena dengan iman. Dan sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah dan oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan karakteristik yang kedua yaitu gereja yang benar, yaitu menghidupi harapan akan kedatangan kedua kali. Di mana kita juga dapat lihat dalam Wahyu 12 ayat 2, memberi wanita itu kesukaran waktu melahirkan. Dan berada dalam penderitaan saat melahirkan. Demikian pula dalam Matius 24 ayat 8, membangkitkan gambaran yang sama tentang rasa sakit bersalin. Untuk kita dapat berbicara tentang tanda-tanda mengumumkan segera kembalinya Yesus Kristus, yaitu bahwa rasa sakit itu saat melahirkan berbicara tentang kemunculan anak yang akan segera datang, dengan kata lain bahwa gereja yang benar yaitu yang hidup dalam penantian menunggu juru selamatnya. Dan kita dapat lihat dalam karakteristik yang ketiga, di mana gereja yang benar yaitu taat pada perintah Tuhan, di mana kita juga dapat lihat dalam Wahyu 12 ayat 17, mengatakan bahwa keturunan perempuan ditandai dengan mentaati perintah-perintah Allah. Gereja yang benar taat kepada perintah-perintah Allah, dan tapi untuk perintah yang mana yang dapat kita taati? Yaitu dalam ke-10 perintah Allah yang dicatat dalam Keluaran 20 ayat 1-17, di mana jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Dan juga ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, karena 6 hari lamanya engkau akan bekerja melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 itu hari Sabat Tuhan Allahmu. Dan hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang berikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, dan jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledai, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Dan juga kita dapat melihat karakteristik selanjutnya, itu karakteristik yang keempat, di mana gereja yang benar percaya akan karunia rohani, khususnya karunia bernubuat. Dan dalam ayat ini kita dapat lihat dalam Wahyu pasal 12, kita diberitahu bahwa gereja yang benar memiliki kesaksian tentang Yesus. Di mana selain itu dalam Wahyu 19 ayat 10, kesaksian Yesus adalah roh nubuat atau karunia nubuat. Jadi kita percaya akan karunia bernubuat, roh nubuat. Dan karakteristik yang kelima yaitu gereja yang benar adalah gereja yang menang, di mana wanita dalam Wahyu 12 memiliki mahkota dari 12 bintang. Dalam Wahyu 12 ayat 1, dan mahkota dalam Alkitab adalah simbol kemenangan. Dan juga dalam Wahyu 2 ayat 10 dan 2 Timotius 4 ayat 8. Dan juga bagi kita semua, terutama di dalam gereja masih Advent hari ke-7, memiliki karakteristik yang mengidentifikasi umat Allah yang sebenarnya. Kita dapat lihat sebagai gereja, kita dapat percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga, dan di luar sana tidak ada keselamatan. Dan daripada itu, dan denominasi Adventis bersaksi tentang harapan yang kita miliki dalam kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan juga kita dapat berpendapat bahwa 10 perintah tetap berlaku penuh dan merupakan ujian karakter Kristen. Dan kita dapat percaya pada karunia nubuat, dan itu dimanifestasikan dalam pelayanannya Ellen G. White. Dalam tulisan-tulisannya,
adalah sumber nasihat, di mana petunjuk dan koreksi bagi gereja dan tulisan-tulisan itu dapat dengan jelas menyatakan bahwa Alkitab adalah standar yang dengan semuanya pengajaran, semua pengalaman harus dievaluasi. Di mana kita juga percaya bahwa di dalam Kristus kita adalah lebih daripada pemenang, di mana bahwa berkat hidup, kematian, dan kebangkitannya, kemenangan telah dijamin olehnya. Dan juga kita dapat lihat dalam Wahyu 12 ayat 17, dengan jelas mengatakan bahwa naga itu dipenuhi amarah terhadap gereja, yaitu bahwa setan akan berusaha dengan segala cara untuk menghancurkan umat Allah, tapi kita tidak perlu takut, karena Yesus Kristus adalah penjaga gereja dan tidak pernah kalah dengan pertempuran. Kita juga, terutama untuk orang-orang muda dan saudara-saudara yang terkasih, Tuhan memiliki gereja yang percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya penyelamat dan hidup. Dengan kita dapat hidup olehnya, dan kita dapat percaya bahwa pada Yesus Kristus sebagai satu-satunya penyelamat dan hidup, dengan kita dapat patuh pada prinsip-prinsipnya. Saya juga akan bercerita sedikit di mana ada cerita dari dalam sembahyang ini, di mana ada cerita tentang orang muda yang di mana dia dia seorang muda yang beberapa waktu yang lalu tuh orang muda ini datang dengan suatu pergumulan yang sangat berat, sangat depresi, dan ada kecemasan dalam hidupnya. Dia memiliki sangat sedikit teman, dan juga dia menghabiskan sebagian besar waktu luang atau waktunya itu terkunci dalam apartemennya, di mana dia tidak dapat pergi kemanapun kecuali untuk dapat bekerja dan juga ke toko terdekat untuk membeli bir dan rokok. Hidupnya itu diceritakan ini, dia hidup sendiri, dia tidak memiliki arti atau tujuan dalam hidupnya, dia dalam kesendiriannya, dan dia adalah suatu orang yang memiliki penuh dengan kepedihan dalam hidupnya, dan juga suatu hari di mana dia menerima melalui rekan-rekan kerjanya ada undangan untuk menghadiri salah satu kebaktian gereja. Pada awalnya dia membuat beberapa alasan untuk mengikuti ajakan rekan-rekannya ini untuk dapat mengunjungi gereja. Tapi teman-temannya ini terus mencoba untuk membujuk dia bahwa untuk dapat menghadiri bersama-sama di dalam acara kebaktian pada hari Sabat dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berbagi bersama. Dan dia akhirnya pun karena sering diajak, selalu pasti dia akan merasa tidak, dan dia pun ikut. Dan akhirnya dia menghadiri kebaktian Sabat, dan dia menghabiskan sebagian besar waktunya itu berbagi bersama dengan teman-temannya ini. Dan dia menikmati acara perbaktian dan mereka potluck bersama, dan dia juga pergi dengan kelompok muda ini untuk mengantarkan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan dia berkata bahwa hari itu sangat istimewa bagi dia karena dia menikmati suasana yang ramah seperti itu, dan sebelumnya dia tidak pernah merasakan kehangatan sama dengan teman-teman atau orang-orang sekitarnya. Dan dia akhirnya pada minggu Sabat yang datang, dia kembali untuk mengikuti untuk kebaktian. Teman-temannya pun mengajak dia untuk ikut juga dalam kegiatan sosial di salah satu rumah terdekat dari mereka, dan di mana dia bersedia untuk pergi untuk bersama-sama mereka. Dan dia menyadari bahwa orang Kristen menikmati hidup dengan cara yang sehat tanpa alkohol atau obat-obatan. Karena dia sebelumnya itu menggunakan alkohol atau obat-obatan, dan dia berkata kepada dirinya bahwa
dia tidak percaya apa yang sedang terjadi, dan dia begitu senang, dia merasa diterima dan dihargai. Jadi setiap minggu dia menerima pesan teks dari teman-temannya, yaitu memotivasi ayat-ayat dari Alkitab yang menguatkan dia, dan juga ada sekelompok suster juga memasukkannya ke dalam barisan doa khusus, dan dia tidak punya waktu untuk merasakan sendirian. Dan 6 bulan setelah kunjungan pertamanya dia ke gereja, dan dia pun akhirnya mulai belajar Alkitab, dan dia pun akhirnya meminta untuk dibaptiskan. Dan sebelum pembaptisannya dia menceritakan kesaksiannya ini, di mana dia mengatakan bahwa kasih yang ditunjukkan kepadanya oleh teman-temannya, sama remaja, dan juga ada orang-orang dewasa yang telah membantunya mengatasinya dalam rasa kesepian. Dan hal ini dia benar-benar bebas, dia meninggalkan sifat buruk tembakau dan alkohol, dan juga tapi di atas segalanya itu dia menikmati hubungannya yang khusus dengan Tuhan, di mana juga dia menikmati hubungan juga dengan sesamanya, dengan orang lain juga. Dan juga ini merupakan suatu tuntunan juga untuk bagi kita, jika ada yang belum menjadi bagian dari gereja, kita dapat mengundang teman-teman kita sekitar kita untuk dapat kita, teman-teman orang muda kita dapat undang bersama-sama untuk dapat berbakti, untuk dapat mengikuti kegiatan-kegiatan gereja ataupun kegiatan-kegiatan yang positif bersama. Kiranya juga kita dapat menjadi teladan dimanapun kita berada. Ini kan cerita yang dapat disampaikan dari kesaksian dari wanita ini, orang muda ini. Mungkin juga kita telah belajar dari cantik dan si buruk rupa dalam kisah nyata. Kita telah belajar bahwa dalam kita sebagai orang Kristen atau sebagai umat Tuhan, sebagai gereja yang benar, kita dapat memiliki tabiat yang baik dalam kehidupan kita. Kita dapat mengatasi naga yang jahat atau setan dalam kehidupan kita. Kita harus dapat menjadi orang-orang muda yang dapat penuh dengan kuasa Tuhan. Kiranya pada malam hari ini kita dapat menerima pelajaran yang baik mengenai cerita mengenai ini, dan juga untuk pelajaran mengenai si cantik dan si buruk rupa dalam kisah nyata, yaitu kita sebagai gereja yang baik. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Kak Muti untuk firman yang sudah dibawakan.